Kita mulai kegiatan pembelajaran ya, itu tadi saya tampilkan video supaya anak-anak tadi kalian sedang mengikuti pembelajaran yang tadi pagi. Nah, untuk menyiapkan pembelajaran supaya kalian tidak fokus ke pelajarannya tadi, makanya saya rubah. Makanya kalian saya tampilkan video itu nanti. Oke, pilih. Ya, Pak. Jangan nyanyi-nyanyi ya, karena kita mau memulai kegiatan. Ya, maaf, Pak. Ya, mungkin untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya meminta Firly untuk memimpin berdoa. Silakan Firly. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tapi khusus hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu hak asasi manusia. Ya. Terus kalian setelah nanti mengetahui apa itu hak asasi manusia, ciri-ciri hak asasi manusia itu seperti apa? Ya, makanya di kelas 11 ini kalian mempelajari hak asasi manusia karena kan kebanyakan orang itu masih belum paham tentang hak asasi manusia. Makanya harapan Bapak setelah kalian mempelajari hak asasi manusia ini kalian mengerti ternyata hak asasi manusia itu sangat banyak sekali dan beraneka ragam, gitu ya. Oke, makanya di kegiatan pembelajaran kita hari ini ya, walaupun kita masih mengikuti kegiatan pembelajaran yang dari rumah ya, harapan Bapak kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Di hari ini Bapak akan menjelaskan secara singkat tentang hak asasi manusia. Baru tahapan selanjutnya nanti saya meminta kalian untuk berdiskusi berkelompok. Jadinya kalau ini ada tiga ya, ada tiga antara Firly, Felix, Meta, Antonio, Davin sama Feni Jong. Ya, nanti tiga orang ya. Oke, yang pertama Bapak akan men-share screen terlebih dahulu materi yang akan Bapak sampaikan. Tunggu sebentar ya. Mengenai ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia itu kalau di sini saya menjelaskan ada 4. Yang pertama itu sifatnya hakiki, yaitu artinya hak asasi manusia semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Ya. Yang kedua, secara universal atau secara umum, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. Ya, itu secara umum, berlaku secara umum. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak boleh dicabut atau diambil, itu enggak boleh, atau diserahkan kepada pihak lain, itu juga tidak boleh. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Semua itu mendapatkan yang sama, semuanya hak sipil, politik, ekonomi, sosial itu sama, tidak juga. Bapak akan memunculkan salah satu artikel, ya, salah satu artikel nanti kamu bisa mendiskusikan. Saya hanya memberikan pengantar, saya tidak terlalu lama, ya, karena kan kita kondisi seperti ini kita juga harus menghemat kuota, ya kan. Nanti baru setelah ini saya meminta kalian untuk mendiskusikan artikel ini, ya. Artikel itu bagaimana pendapat kalian tentang artikel bagaimana harmonisasikan kewajiban yang menurut dari pendapatnya Bapak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden kita, ya. Nanti saya memberikan artikelnya, nanti kalian baca di diskusi kelompok kecil itu, nanti kamu cari maksudnya dari Pak Yusuf Kalla seperti apa, ya. Nanti kamu berdiskusi melalui Google Meet, ya. Nanti linknya itu kamu bagikan ke saya, nanti saya akan masuk ke kelas kamu. Elik sudah mendapatkan apa yang kalian baca tadi? Kurang lebih sudah dapat gambarannya sih, Pak. Oke, gambarannya gimana kalau tadi? Jadi yang saya baca ini
dari Bapak Yusuf Kalla, dia mau kewajiban sama hak asasi itu dua-duanya dilakukan secara bersama-sama, nggak cuma ada satu sisi doang gitu loh Pak. Oke. Kalau dari Elik ada pertanyaan nggak dari artikel itu? Sebenarnya saya sih merasa setuju aja sih ke pernyataan yang di artikel ini, dan kurang lebih sih nggak ada pertanyaan Pak. Ya, nanti kita di kelompok kamu masih ada itu. Kita belum gabung, padahal kan harusnya tadi saya suruh untuk langsung bergabung, ya kan? Ya kan sudah ada grupnya kan kalian di kelas ya. Ya ini ya. Coba kabarin mereka deh Pak. Hah? Coba kabarin mereka. Oh ya, kabarin lagi ya supaya gabung di kelompok kalian. Nanti sambil dituliskan dulu ya. Mungkin Elik adminnya kan ini kan? Iya Pak, oh ini Meta udah datang Pak. Iya. Mana Meta? Ayo Meta, kamu belum ada diskusinya loh. Ya, nggak apa. Ya kan namanya kita belajar online kan otomatis ada kendalanya seperti ini wajar. Ya, ini kan kalian walaupun kondisi seperti ini masih semangat loh, ini luar biasa sekali. Silakan dibuka mic-nya biar Bapak juga bisa mendengarkan suaranya. Silakan diskusi dilanjutkan. Oke Pak. Oke, ini sudah gabung lagi di kelas yang besar. Nah, setelah kalian mendiskusikan, mungkin Bapak mau meminta dulu terhadap kelompok 2 terlebih dahulu. Apa yang kira-kira yang pertama-tama dulu? Mungkin salah satu, Billy atau Antonio atau Davin, silakan. Siapa? Yang saya dulu Pak menyebutkan poin pertama. Oke, Billy, silakan Billy. Anton Ya. Pak. Anton Pak. Oh iya, Anton ya. Silakan Anton. Ya, poin pertamanya itu mengenai hak dan kewajiban itu harus saling berkaitan Pak. Jadi Oke. Satu ya. ya, Oke. ini yang kedua sekaligus saya ngomong atau yang lain? Oh boleh, silakan. Kalau memang langsung dari Anton. Yang kedua itu menghargai hak dan kewajiban orang lain juga. Yang tadi pertanyaan sih Pak, kalau misalnya kita Oh iya. Nah, dari diskusi yang kelompok kamu tadi ya, ada pertanyaan. Silakan, sampaikan. jadi kalau misalnya kita udah memenuhi kewajiban kita, tapi kita nggak ngedapetin hak yang harusnya kita ambil, yang harusnya kita terima, itu kita bisa lapor kemana? Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kalau yang dari kelompoknya Antonio, hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Terus kalau yang dari punya Pelik juga ada, kalau kita mau mendapatkan hak kita, otomatis kita juga harus menghormati dari hak punya orang lain. Jadi kita punya kewajiban untuk menghormati hak dari orang lain juga. Jadi ya, itu kesimpulan yang Bapak ambil dari apa yang sudah kamu diskusikan tadi. Terus yang selanjutnya, kalau yang punyanya Antonio Pandako, kalau negara itu jumlahnya sudah peraturannya banyak sekali, itu belum tentu Pak, belum tentu itu menjamin bahwa negara itu nanti akan maju, ya kan? Itu belum menjamin Pak kalau seperti itu, karena kan kalau jumlah peraturannya banyak tetapi tidak dilakukan, ya sama aja, ya kan? Sama aja peraturan itu tidak bisa dilaksanakan, sama kan? Walaupun jumlah peraturannya pemerintahnya selalu bikin aturan, tapi dari pemerintahnya tidak memberikan contoh, dari masyarakatnya juga tidak menjalankannya, dari penegak hukumnya juga tidak tegas untuk menindak orang-orang yang melakukan pelanggaran itu, ya bagaimana negara itu akan maju, kan gitu. Dari apa yang sudah diketemukan oleh Antonio Pandako, Ferdi dan Davin, yaitu harapan saya
Jangan sampai itu terjadi di negara kita. Ya, jangan sampai apa yang sudah kita ketemukan, sebuah pemahaman baru yang kita ketemukan dari kita mempelajari hak asasi manusia itu, jangan sampai itu terjadi di negara kita. Ya, kalian sebagai generasi yang menjadi penerus bangsa ini, kalau bisa sih, ya itu, jangan sampai saya sudah menemukan ilmu seperti ini, jangan sampai itu menjadi penghambat untuk kemajuan negara kita. Kalau bagaimana Pak kalau misalnya kita sudah melaksanakan kewajiban kita, tapi hak yang memang harus kita terima itu ternyata tidak kita dapatkan. Ya, contoh tadi kalau yang di materi yang Bapak sampaikan tadi kan yang berkaitan dengan seorang pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan sudah melakukan kewajibannya semuanya, tapi haknya itu tidak didapatkan, ya kan? Berarti kita memintanya kepada siapa? Ya kita bisa melaporkannya kalau di pekerjaan, di dunia kerja, otomatis kita bisa melaporkan pada dinas ketenagakerjaan. Saya sudah bekerja, tapi saya tidak mendapatkan hak saya. Berarti kan nanti bisa ditangani oleh dinas ketenagakerjaan itu. Baru nanti dicek apakah benar bahwa perusahaan itu tidak memberikan bayaran kepada pekerjanya. Atau mungkin Meta bisa memberikan contoh realnya, ya biasanya Bapak bisa memberikan gambaran bagaimana nanti melaporkannya. Ada contohnya nggak Meta? Mic-nya dibuka. Mungkin kalau menurut saya kayak misalnya kita kan kewajibannya kayak mungkin kayak bantu orang tua, terus habis itu kayak dan kehidupan kita kayak anak semestinya gitu, kayak belajar dan segala macam. Tapi ternyata pas itu hak kita untuk dapat kasih sayang, terus habis itu segala macam itu nggak diterima gitu, nggak dikasih gitu. Kan kadang ada beberapa kasus yang seperti itu. Oke, ini pernah Bapak pernah nangani situasi seperti ini. Pak, ya. Pak, Mas, saya itu kalau di rumah ya Pak ya. Ini teman tamu yang udah lulus sih. Teman-teman yang lulus gini. Pak, saya itu udah di rumah ya Pak ya. Yang nyuci baju saya, yang nyuci piring saya. Mas saya itu Pak, berangkat dari jam 5 pagi berangkat jualan di Tanah Abang. Terus pulang ya jam 10 malam. Nah, terus saya sudah melakukan kewajiban saya sudah sekolah, sudah belajar. Maka yang pas 12 yang dulu waktu sekolah bajunya jarang setrika itu loh, anaknya. Kan masa saya nggak dapat ngobrol dengan orang tua saya. Kasih sayang yang saya dapatkan nggak ada Pak. Nah, berarti kan itu sama dengan yang Meta tadi, ya kan? Anaknya sudah melakukan kewajibannya tapi kasih sayang dari orang tua jarang diberikan. Nah, mungkin yang perlu dipahami dari kalian gini. Iya namanya orang tua. Orang tua itu kan berusaha bagaimana supaya kehidupan di dalam keluarganya itu terpenuhi. Iya, mungkin yang diharapkan kita mungkin ya orang tuanya menemani terus gitu. Ya kalau menemani terus nanti untuk kehidupan keluarga enggak ada Meta. Untuk hidup enggak ada kalau ya orang Meta anaknya seperti itu. Ya kan? Ya orang tua itu kadang juga sebenarnya juga pengen juga sama anak-anaknya. Ya kan? Karena kan gambaran sederhananya gini Meta. Harimau ataupun singa yang binatang yang buas saja tidak mungkin mereka itu memakan anaknya sendiri, apalagi manusia yang mempunyai akal, ya kan gitu. Pasti akan berusaha, pasti akan berjuang, semua pasti akan diberikan kepada anaknya. Dan nggak ada kok orang tua itu bekerja terus akhirnya buat makan sendiri, anaknya kelaparan. Nggak ada orang tua yang seperti itu kan, ya kan? Pasti orang tua kalian pasti ya pasti saya yakin kok, pasti semua orang tua akan seperti itu, ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya untuk kita mengevaluasi kegiatan pembelajaran hari ini, nanti secara kalian kerjakan saja yang ada di Google Classroom, ya. Seperti halnya ini ada kan ini penilaian harian, nanti silakan dikerjakan. Terus nanti ini tadi hasil dari diskusi kelompok kalian tadi, silakan nanti dituliskan di tugas yang kelompok ini. Jangan lupa ini absensi kehadiran untuk yang saya, ya, karena saya
untuk hari ini saya memberikan absensi kehadiran di link yang ini. Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini, silakan untuk dilanjutkan di Google Classroom ya. Mungkin saya meminta untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, salah satu untuk memimpin berdoa. Tadi ya Davin kan masuknya terlambat tadi ya. Silakan untuk memimpin berdoa. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. sebelum kalian keluar dari Google Classroom ini, dari Google ini, pesan Bapak ya, pesan Bapak kalian tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, jangan lupa kalian yang selama 24 jam bersama orang tua, ya kalian jaga sikap lah. Jangan sampai kalian belajar dari rumah, ketemu ke toilet ketemu orang tua, ke dapur ketemu orang tua, ke ruangan tamu ketemu orang tua, ya kalian jaga sikap lah di situ ya. Harapan Bapak seperti itu. Jangan sampai kalian di rumah malah akhirnya bertemu orang tua bosen Pak, akhirnya berantem. Jangan ya, jaga sikap kalian ya. Tetap kalian tetap menjaga suasana keluarga supaya tetap harmonis, bahagia, supaya imun tubuh ya supaya lebih kuat ya, supaya kita semua bisa terhindar dari wabah.